Mamanya Liberty mulai menjalin cinta lagi. Pasangannya adalah seorang pria yang mempunyai abs. Liberty yang hanya melihatnya langsung terpanah. Tetapi pria itu adalah pacar mamanya. Kemungkinan juga akan menjadi ayah tirinya. Liberty hanya bisa menelan ludah. Pertama kali ketemu, lelaki itu langsung memberikannya sebuah gelang. Untuk Liberty yang baru saja pertama kali merasakan jatuh cinta, kekuatan untuk membunuh sangat besar. Dia kembali ke kamar dan membongkar seisi lemari bajunya. Akhirnya menemukan satu pakaian yang seksi. Dia ingin melawan mamanya. Lelaki itu berkata bahwa dia adalah seorang ahli hidrobiologi, spesialis dalam meneliti bagaimana makhluk air tawar bertahap hidup di air laut. Dari awal sampai akhir, Liberty tidak pernah menjauhkan pandangannya dari lelaki itu. Dia terpesona oleh laki-laki itu. Setelah makan, Liberty secara tidak sadar melihat mama dan pacarnya yang sedang bermesraan. Lelaki itu mengerti pikirannya Liberty. Dia mengelurkan tangannya dan menenangkan Liberty. Hanya dengan satu sentuhan itu, membuat Liberty tidak bisa tidur sepanjang malam. Mengikuti suara yang tidak bisa dijelaskan. Datang ke pintu kamar mamanya dan mengintipnya. Keesokan paginya mereka bermesraan lagi. Liberty sudah tidak tahan untuk melihatnya lagi. Sengaja mengganggu mereka. Dengan begini, Liberty dan mamanya pun menjadi saingan. Mereka karena hal ini berantem besar. Liberty yang merasa kecewa, berlari ke tepi danau untuk menenangkan hatinya. Tetapi tangannya tidak sengaja digigit Lipan. Dan dia baru saja ingin menginjak mati si Lipan. Lelaki itu tiba-tiba muncul dari danau. Lelaki itu dengan penuh perhatian membantu Liberty meniup lukanya. Tindakan ini pun mengambil hati si Liberty. Di bawah bujukan pria itu, Liberty inisiatif mengaku salah ke mamanya. Tetapi dia malah mendengar berita yang sangat buruk. Ternyata mama sudah mau menikah dengan pria itu. Meski Liberty merasa sedikit kecewa, tapi dia hanya bisa memberikan mereka ucapan selamat. Setelah Liberty kembali ke kamar, di waktu yang sama dia kebetulan juga melihat pria itu berlari pulang. Dia masih tidak bisa menahan diri dan mengintipnya. Tetapi tindakan pria itu membuat Liberty tidak mengerti. Baunya enak sekali. Liberty ingin mencari ayah tirinya untuk ngobrol. Setelah sampai di ruang bawah tanah dia baru menyadari. Tempat ini sudah diganti menjadi tempat budidaya. Dia sedang meneliti lamprey. Mereka sangat besar dan seperti parasit, sudah hidup di dunia selama 305.000 tahun. Tetapi Liberty menyadari, tatapan ayah tirinya terhadap ikan lamprey ini aneh. Seperti melihat dirinya sendiri. Selanjutnya, ayah tiri membawa Liberty untuk mengumpulkan sampel. Kebetulan saja Liberty mensnya bocor. Sang ayah tiri membantunya menahannya. Liberty menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Liberty menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tetapi sang ayah tiri menelan ludahnya. Dan dia dengan cepat berkata takut menodai roknya. Tetapi tindakannya selanjutnya membuat Liberty menjadi curiga. Di dalam hati Liberty mempercayai bahwa ayah tirinya itu orang yang tidak normal. Setelah naik ke daratan, Liberty berlari untuk membersihkan diri. Tetapi di saat itu sang ayah tiri diam-diam mengikutinya masuk ke dalam. Dia melakukan hal yang aneh. Mengambil baju kotor Liberty dan menyiuminya tanpa henti. Di saat Liberty berbalik, dia sudah berada di kamar mamanya. Liberty semakin merasakan bahwa ayah tirinya itu bermasalah. Karena buktinya masih belum cukup, dia tidak memilih untuk melapor ke polisi, tetapi mengirim pesan ke sahabatnya untuk membantunya. Tetapi sahabatnya itu paling cepat juga besok baru bisa tiba. Di malam itu, terjadi hal yang lebih aneh lagi. Liberty melihat di luar jendela tiba-tiba muncul cahaya hitam. Dan ayah tirinya berjalan di dalam danau itu. Di saat dia keluar, di danau itu sudah tidak ada apa-apa. Di keesokan paginya, mamanya terus-terusan muntah, dan mengira dirinya hamil. Lalu ingin Liberty untuk pergi membeli alat tes hamil. Liberty pun pergi ke apotik. Setelah membalikkan kepala, dia melihat ayah tirinya berjalan dengan perempuan lain. Dan langsung mengikutinya. Tapi dalam sekejap mata, mereka sudah menghilang. Liberty buru-buru pulang ke rumah dan memberitahu mamanya.
Tetapi ayahnya itu dari tadi menemani mamanya. Di saat itu, sahabat Liberty pun datang. Sangat kelihatan kalau dia itu seorang bucin. Dia terus berkata ke Liberty, "Ayah tirimu sangat seksi." Di saat Liberty memberitahu tindakan aneh ayah tirinya, sahabatnya langsung menggebu-gebu karena marah. Hingga malam sahabatnya itu masih belum kembali. Liberty datang ke ruang tamu. Mamanya mengatakan kalau temannya itu sudah pulang. Dan dengan bahagia mengatakan dia hamil. Mereka akan segera menikah. Liberty merasakan hal yang aneh. Lalu pergi ke samping mamanya. Dan mengatakan lelaki itu bermasalah. Dia pernah menjilat darahnya. Tapi mamanya sama sekali tidak percaya. Bahkan mengatakan Liberty menghancurkan kebahagiaannya. Liberty melihat mamanya sudah dibutai oleh cinta. Terburu-buru. Dia mengatakan umur mamanya yang sebenarnya. Lelaki yang mendengar itu langsung berbalik badan dan pergi. Bahkan mengeluarkan suara yang aneh. Kebahagiaan Mama Liberty. Dengan begini pun hancur. Dia sangat marah. Di tengah malam, Liberty mendengar, kamar mamanya ada suara aneh. Dia pelan-pelan ke sana. Melihat badan ayah tirinya itu dipenuhi sisik. Dia pun terkejut, dan berlari ke kamarnya. Tetapi dia masih khawatir dengan mamanya. Di saat dia ingin kembali lagi ke sana, mamanya sudah menghilang. Setelah telepon mamanya terhubungi, dia mendengar dering HP dari kamar bawah tanah. Liberty pelan-pelan turun ke bawah. Dan melihat mamanya sudah diikat dan berada di dalam kotak berisi air. Dan di tangannya banyak cairan yang tidak diketahui. Di saat Liberty baru saja ingin membantu mamanya, dia mendengar suara dari luar, hingga membuatnya kaget dan cepat-cepat bersembunyi. Dia melihat sepasang kaki yang dipenuhi sisik berjalan kemari. Ternyata itu adalah ayah tirinya. Melihat ayah tirinya yang berdiri di depan kotak air itu, dan berteriak dengan keras tanpa henti. Di saat itu akhirnya Liberty mengetahui. Ayah tirinya memanfaatkan mamanya sebagai alat untuk berkembang biak. Tetapi di masa hamil yang begitu pendek, bayi itu pasti bukan wujud manusia. Dengan suara geraman rendah, ayah tirinya menggendong makhluk kecil aneh keluar. Liberty melihat dari jendela, ayah tirinya sedang memuntahkan sesuatu ke mulut si makhluk kecil aneh itu. Tidak bisa dipungkiri, hati orang luar sangat besar. Di saat itu baru teringat ingin melapor ke polisi. Tetapi dari awal ayah tirinya sudah memasang alat proteksi di ruang bawah tanah. Liberty pun menghancurkannya. Dan ayah tirinya pun juga sudah berdiri masuk ke dalam. Liberty yang kaget pun bersembunyi. Karena melihat sahabatnya itu ditenggelamkan di dalam bak air. Dan banyak lamprey menghisapi darahnya. Hal ini membuat Liberty menjadi sangat panik. Dan di saat itu, ayah tirinya sudah berdiri di sebelah atasnya. Liberty berteriak meminta tolong. Tetapi polisi seluruh dunia semuanya sama saja efektivitasnya. Liberty sudah ditangkap oleh ayahnya. Dia hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan di saat itu dia melihat di rak ada seember garam. Dia pun menjatuhkannya. Kelihatannya sang ayah tirinya luka parah. Dia pun kabur dengan memegang mukanya. Liberty menggunakan kesempatan itu untuk menolong mamanya. Kedua orang itu pun lari keluar dari rumah itu. Tetapi tidak berapa lama kemudian mereka pun pingsan. Di saat Liberty siuman, ternyata dirinya sudah diikat dalam ruang bawah tanah. Dan di tangga tidak berhenti-hentinya laki-laki berjalan ke bawah. Mereka membuka lubang di dinding. Dan di dalamnya sudah ada wanita yang dikurung. Selanjutnya ayah tirinya berjalan ke depan Liberty. Dan memuntahkan sebiji telur ke dalam mulutnya. Liberty pun pingsan lagi. Dan setelah dia siuman, dia sudah terkurung di dalam wadah. Dan dia bukanlah orang pertama yang dikurung. Mereka sudah menjadi alat untuk berkembang biak. Film ini memberitahu kita, tidak hanya wanita cantik yang berbahaya, tapi pria yang terlalu tampan juga sama mematikannya. Tetapi aku ingin menanyakan sesuatu. Pria ini sebenarnya makhluk aneh apa?